Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihwatus Syakikoh SPD, calon guru penggerak dari Kabupaten Brebes. Di sini, pendamping saya adalah Ibu Novian Fitri Nurani dan fasilitator saya adalah Bapak Pujiadi SPD MPD MKOM. Saya berasal dari kelas 24A Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video atau menjelaskan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Berbicara tentang pendidikan nasional tidak terlepas dari sosok Ki Hajar Dewantoro yang merupakan bapak pendidikan nasional. Karena bagi KHD atau Ki Hajar Dewantoro, pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Pendidikan mesti disandarkan pada penciptaan jiwa yang merdeka, cakap, dan berguna bagi masyarakat. Akar pendidikan Ki Hajar Dewantoro menempatkan kemerdekaan sebagai syarat utama dan tujuan dalam membentuk kepribadian dan kemerdekaan batin bangsa Indonesia, agar peserta didik selalu kokoh berdiri membela kemerdekaan bangsanya. Oleh karena itu, kemerdekaan menjadi tujuan utama pendidikan, sehingga sistem pendidikan haruslah berfaedah bagi pembangunan jiwa dan raga bangsa Indonesia. Bagi Ki Hajar Dewantoro, pendidikan tidak boleh diartikan sebagai paksaan. Pendidikan harus menuntun, bukan menuntut. Pendidik harus mengerti bagaimana cara memahami karakter berbagai peserta didik, cara mengajar yang baik, dan mengerti tujuan dari pengajaran itu sendiri, sehingga nantinya bisa memberikan hasil didikan yang mumpuni secara intelektual, budi pekerti, dan semangat membangun bangsa, serta menciptakan pelajar Pancasila. Ada beberapa sintesis berbagai materi berupa pertanyaan, ada 3 pertanyaan yang akan kita kupas pada sesi ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Oke. Yang pertama, sebelum saya mempelajari modul 1.1, beberapa persepsi yang mungkin saya kurang tepat adalah yang pertama, teacher centered atau pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru mendominasi pelajaran. Anak harus mengikuti apa yang diarahkan oleh guru dengan sempurna. Jadi anak di sini itu berarti pasif dalam pembelajaran, guru yang lebih aktif. Jadi anak dipaksa harus menyerap semua yang disampaikan oleh guru. Metode belajar yang digunakan pun terkesan monoton, banyak menggunakan ceramah, guru selalu benar, dan terkadang partisipasi anak dinilai tidak terlalu penting. Yang kedua, evaluasi pembelajaran. Penilaian pembelajaran lebih mengedepankan aspek kognitif saja dan seringkali mengabaikan aspek afektif dan psikomotorik. Terkadang penilaian itu hanya memperhatikan KI 3 atau kompetensi pengetahuan, dan KI 4 atau keterampilan sering diabaikan, di mana nantinya akan muncul paham di mana anak yang pintar pasti nilainya tinggi, sedangkan anak yang nilainya rendah biasanya malas belajar. Kemudian, salah persepsi. Kita jadi sulit mengetahui minat dan bakat anak. Pemahaman yang sering keliru di antara para guru adalah anak mempunyai kemampuan otak kanan dan kiri yang sama. Jadi, ketika ada anak yang pintar di akademik, maka dia akan didominasi oleh otak kiri dan jarang bisa mengembangkan otak kanannya, misal dalam hal seni. Sebaliknya, anak yang dominan menggunakan otak kanan atau bakat di bidang seni biasanya dianggap kurang dalam potensi akademik atau yang banyak menggunakan otak kiri. Selanjutnya adalah orientasi kurikulum yang salah.
Jadi, pembelajaran dikatakan berhasil jika semua nilai tuntas. Padahal di sini kurikulum itu hanya sebatas nilai saja. Ada banyak hal yang bisa kita nilai seharusnya dari sikap, dari bakat, dari kemampuan psikomotorik, atau kemampuan siswa dalam hal olahraga atau dan yang lainnya. Jadi, kurikulum lebih menekankan pada hasil berupa tes ketika ujian sekolah atau ujian semester. Kemudian apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Seperti apakah model pembelajaran yang seharusnya diterapkan? Yang pertama, pembelajaran haruslah student-centered atau pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa harus mengeksplor pengetahuannya sendiri, mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, mencari, menemukan, dan membangun persepsinya sendiri. Di sini lebih mengedepankan pada keaktifan siswa. Guru hanya sebagai fasilitator saja atau study guide yang menghamba pada anak dan mengarahkan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pendidikan. Jadi, guru di sini hanya menyediakan proses pembelajaran, menyediakan berbagai media, nanti anak yang mempraktekkan sendiri, anak yang mengkonstruksi pengetahuannya sendiri, sehingga ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna. Dikarenakan pembelajaran yang berorientasi pada siswa atau student-centered learning, maka sebaiknya kita menggunakan pendekatan atau metode contextual teaching learning. Jadi, kita belajar secara kontekstual dalam kehidupan sehari-hari, di mana ada dua hal di sini yang ditekankan, yaitu sumber belajar dan proses belajar. Sumber belajar bisa dari manapun, tidak hanya melalui buku, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun masyarakat, itu bisa menjadi sumber belajar bagi peserta didik. Belajar tidak selamanya melalui buku. Alam menyediakan sumber belajar yang lebih lengkap dan lebih konkret, sehingga anak mengalami langsung dan paham atas apa pengetahuan itu sendiri. Selanjutnya, yang berubah dari pemikiran saya mengenai evaluasi pendidikan, yaitu evaluasi harus menyeluruh dalam 3 aspek dan menjunjung tinggi nilai karakter atau budi pekerti. Di mana ketiga aspek itu adalah aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan menjunjung tinggi karakter. Aspek kognitif menekankan pada pengetahuan, afektif menekankan pada nilai yang diterapkan nanti, dan psikomotorik adalah actionnya. Jadi anak dibekali dengan pengetahuan, kemudian memahami, menyerap, dan nantinya mengaplikasikan. Setelah mengaplikasikan, diharapkan anak mempunyai karakter yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Karena pada dasarnya semua anak itu unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendidik haruslah menuntun anak menemukan bakat dan minatnya masing-masing, di mana sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pendidik harus menghamba pada anak. Pendidik layaknya petani yang selalu merawat dan memelihara tanamannya agar mereka tumbuh dengan baik. Merdeka belajar, siswa harus bebas berkreasi. Karena siswa mampu berkolaborasi dengan peserta didik lain, belajar dengan tanpa beban, aktif, inovatif, dan menyenangkan. Untuk menciptakan merdeka belajar, maka kita harus selalu menciptakan proses pembelajaran dengan metode PAIKEM atau pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Sehingga ketika anak masuk ke kelas, itu anak tidak tertekan rasanya seperti di penjara. Namun, anak seperti bermain di taman, sehingga proses pemahaman akan ilmu pengetahuan itu sendiri dapat masuk ke dalam pikiran dan benak anak secara lebih bermakna.
Topik yang ketiga yaitu apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik di kelas dan di sekolah agar sesuai dengan mencerminkan pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Oke. Yang bisa saya terapkan untuk menciptakan pembelajarannya lebih baik adalah 1. Menerapkan pendekatan pembelajaran berupa pendekatan PAIKEM, yaitu pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan melakukan pembelajaran PAIKEM, diharapkan anak nanti di kelas itu tidak seperti di dalam penjara. Mereka tidak takut akan pelajaran itu sendiri. Jadi mereka itu seperti bermain di taman. Karena psikologi anak sangat penting, sangat diutamakan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Ketika anak berada di bawah tekanan atau under pressure, anak tidak akan mampu menyerap pelajaran dengan baik. Sehingga kita sebagai guru atau tenaga pendidik harus selalu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan bagi siswa. Oke, cara yang kedua adalah kita mengeksplor bakat peserta didik. Mungkin bagi peserta didik yang dianggap tidak terlalu pandai, mereka menjadi minder. Oleh karena itu, kita harus mengadakan konseling. Kita harus melakukan penelusuran bakat dan minat mereka dengan berbagai metode. Misalnya, bisa memberikan tugas yang mengedepankan pada aspek keterampilan. Sehingga di situ nanti kita bisa mengetahui anak ini passionnya di mana. Oke. Yang ketiga adalah menerapkan sistem AMONG. Sistem AMONG ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. AMONG berarti ngemong atau membimbing. Jadi guru harus senantiasa menuntun anak, mengarahkan, dan membimbing mereka dengan tulus ikhlas. Jadi ketika ada anak yang mengalami keterlambatan belajar, guru harus lebih telaten. Ini semua tujuannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai karakter. Nilai karakter ini adalah nilai karakter yang utama. Ya, jadi percuma kalau misalnya anak kita pintar tapi dia tidak jujur. Percuma anak pintar tapi tidak menghormati orang lain. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus membiasakan anak untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kehidupannya. Jadi anak harus dibiasakan untuk selalu sholat tepat waktu, untuk selalu menghormati orang lain, untuk menghargai orang lain, selalu bergotong royong dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan selalu bersikap sopan dengan orang lain. Selanjutnya adalah menggalakkan tripusat pendidikan. Tripusat pendidikan ini adalah faktor yang sangat penting bagi kemajuan pendidikan anak. Ya, yang pertama adalah keluarga. Keluarga ini menjadi awal pengetahuan peserta didik. Jadi peserta didik menyerap semua pengetahuan utamanya pertama dari keluarga. Menjadi pemahaman awal peserta didik. Sehingga nanti guru harus berkolaborasi dengan orang tua untuk mendukung, untuk mensupport penuh minat dan bakat siswa. Ini harus dikomunikasikan baik-baik dengan para wali murid. Dan yang kedua adalah sekolah. Sekolah ini menjadi tempat kedua untuk anak mengkonstruksi pengetahuannya. Di dalam sekolah mereka menghayati nilai-nilai karakter. Jadi tadi di sini sekali lagi guru sebagai pembimbing harus membiasakan menerapkan nilai-nilai karakter sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang kedua, kita dapat melakukannya dengan berkolaborasi dengan guru untuk mengembangkan PAIKEM. Jadi kita sesama guru harus terus saling berdiskusi untuk selalu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, menyenangkan, sehingga nanti tercapai tujuan pembelajaran yang merata. Dan yang ketiga adalah mengembangkan life skill. Jadi sejak dini anak setidaknya harus dibekali dengan kemampuan tertentu yang nantinya akan berguna di masyarakat. Yang ketiga adalah masyarakat.
Masyarakat di sini bisa sebagai sumber belajar, sebagai tempat untuk membentuk komunitas belajar. Jadi ketika kita butuh pembelajaran di luar kelas atau pembelajaran di alam, nanti kita berkolaborasi dengan masyarakat. Kita bisa memanfaatkan apa yang ada di masyarakat untuk mendukung pengetahuan mereka itu sendiri. Demikianlah beberapa paparan yang bisa saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Semoga kita sebagai calon guru penggerak bisa menerapkan semua pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro di kelas dan di sekolahnya masing-masing, sehingga bisa mewujudkan tujuan pendidikan yang mulia sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Terima kasih.